Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu dengan nama anggota kami yaitu Muhammad Angga Wisnumurti, Muhammad Arif Gunawan, Aulia Cahyani, Prani Citra Abu Bakar, dan juga Cahya Komala. Di sini kami dari suspensi ibuprofen. Next. Yang pertama di sini ada dasar teori, di mana suspensi adalah suatu campuran fluida yang di dalamnya terdapat partikel padat. Dengan kata lain, suspensi juga dapat diartikan yaitu suatu campuran heterogen yang berasal dari zat cair dan zat padat yang dilarutkan sehingga berubah menjadi sebuah zat cair. Partikel padat yang terdapat dalam sebuah sistem suspensi biasanya lebih besar dari 1 mikrometer, sehingga hal ini memungkinkan untuk terjadinya sedimentasi. Suspensi yakni salah satu nama kimia sebagaimana untuk kondisi kombinasi sebagian tipe zat. Suspensi juga dapat didefinisikan sebagai kombinasi semacam tipe zat yang heterogen atau semacam zat kopi dengan air. Next. Di sini ada formulanya. Di sini memakai ibuprofen 100 mg per 5 ml, natrosol HBr 1 mg, sukrosa 25 gram, natrium sitrat 2 gram, perasa jeruk 0,50 ml, warna jingga 0,25 ml, aquadesnya itu ed 100. Nama zat aktif dan dosisnya di sini zat aktifnya yaitu ibuprofen 100 mg per 5 ml. Di sini kita mengambil alasan pemilihan zat aktifnya yaitu ibuprofen adalah sangat praktis, tidak larut dalam air dan sangat mudah larut dalam etanol 96% dan metanol 4,9% sebagai pereda rasa nyeri ringan sampai dengan memiliki sifat NSAID sehingga bermanfaat untuk sakit kepala akibat migrain atau nyeri pada head. Monografi bahan. Yang pertama ada ibuprofen. Ibuprofen itu sifat fisikanya merupa serbuk hablur putih hingga hampir putih, berbau khas, lemah, dan mempunyai jarak lebur 75 derajat Celcius sampai 78 derajat Celcius. Ibuprofen praktis tidak larut dalam air, sangat mudah larut dalam etanol 1:1,5, dalam metanol dan dalam aseton 1:1,5, dalam ether 1:2, dan dalam kloroform 1:1,5. Sangat mudah larut dalam larutan basa alkali, hidroksida, karbonat, dan dalam diklorometan, sukar larut dalam etil asetat. Sifat kimianya itu nama kimianya RS242-metilpropilenpropin propaniot acid, rumusnya tuh C13H18O2. Fungsinya sebagai zat aktif. Next. Yang kedua ada natrosol HBr. Sifat fisikanya, viskositas sediaan cair yang mengandung 1% natrosol HBr adalah 15-25 points. Hasil yang paling baik yaitu Fi dengan rata-rata nilai viskositasnya 50,20 points, di mana nilai ini jauh dari nilai viskositas yang baik secara teoritis. Yang selanjutnya sifat kimianya. Sediaan cair yang mengandung natrosol HBr dengan pH rendah akan menyebabkan terjadinya hidrolisis asam dan umumnya terjadi pada polimer polisakarida yang larut air. Fungsinya itu sebagai pensuspensi. Lanjut. Selanjutnya ada sukrosa. Sifat fisikanya yaitu pemberiannya habrul putih dan tidak berwarna. Mempunyai hablur atau berbentuk kubus serta atau serbuk hablur putih, tidak berbau dan manis. Tidak berwarna, larut dalam air dan etanol, dan larut dalam ether dan kloroform, bersifat optis. Lalu sifat kimianya rumusnya itu C12H22 O11 dalam suasana asam dan suhu tinggi mengalami invers menjadi glukosa dan fruktosa. Fungsinya sebagai pengawet. Selanjutnya akan dibacakan oleh Cahya. Natrium sitrat. Sifat fisikanya yaitu natrium sitrat sangat mudah larut dalam air, mudah larut dalam etanol, agak sukar larut dalam ether, memiliki bentuk kristal putih, larut dalam aseton, alkohol ether, etil aseton, dan DMSO. Sifat kimianya, rumus kimia Na3C6H5O7, memiliki fungsi sebagai pengawet dan pemberi pelapor, dan juga dapat digunakan untuk membersihkan kerak.
Asam sitrat bersifat seperti asam karboksilat. Jika dipanaskan di atas 175 derajat Celcius, asam sitrat terurai dengan pelepasan karbon dioksida dan air. Fungsinya sebagai pengawet. Next. Aquades sifat fisikanya kelarutan larut dalam etanol gliserol. Pemberian cairan jernih, tidak berwarna, tidak berbau, tidak mempunyai rasa. Penyimpanannya dalam wadah tertutup rapat, kegunaan sebagai pelarut, sifat kimianya Rm, Bm, H20, 18,02. Fungsi sebagai pelarut. Next. Perasa jeruk, sifat fisikanya berasal dari buah segar yang berwarna orange, segar dan berasa jeruk. Adanya perubahan bau yang awalnya memiliki aroma jeruk menjadi berbau obat. Rasa suspensi ibuprofen yaitu berkurangnya rasa jeruk yang kuat. Sifat kimianya memiliki rasa jeruk alami, fungsinya sebagai perasa. Next. Cara pembuatan sediaan yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan, kemudian kalibrasi botol yang akan digunakan, kemudian timbang zat aktif dan tambahan, kemudian larutan natrosal HBr dalam air panas, selanjutnya sukrosa dan natrium sitrat dilarutkan ke dalam sejumlah aquades, lalu dimasukkan ibuprofen ke dalam bahan pensuspensi dan ditambahkan larutan sukrosa dan natrium sitrat. Kemudian suspensi ditambahkan perasa jeruk dan pewarna jingga, lalu dimixer hingga selama 10 menit dengan kecepatan mixing flour. Masukkan ke dalam botol, dikemas dan diberi etiket. Selanjutnya evaluasi uji organoleptis. Prosedur pada uji organoleptis ini sediaan yang telah jadi diuji bau, rasa, dan warnanya dengan menggunakan panca indera. Hasil bau jeruk, rasa jeruk atau asam, warna jingga kekuningan. Viskositas, alatnya viskometer. Prosedurnya masukkan zat diuji dalam wadah viskometer, pasang alat pemutar viskometer, letakkan wadah viskometer di tengah alat, usahakan alat pemutar mengambang di dalam wadah viskometer sehingga bagian bawah alat tidak menyentuh permukaan wadah dan bagian atas alat sudah terendam seluruhnya. Formula hasil yang paling baik yaitu F1 dengan rata-rata nilai viskositas 50,20 points. Berat jenis, alat yang digunakan itu piknometer. Prosedurnya, gunakan alat piknometer yang telah dibersihkan dan dalam keadaan kering. Timbang piknometer kosong di timbangan analitik. Setelah ditimbang kosong, isi piknometer dengan air hingga terisi penuh. Kemudian, timbang botol berisi air, buang air dalam piknometer, kemudian isi piknometer dengan larutan sirup dan timbang larutan sebanyak 3 kali pada larutan sirup yang berbeda. Setelah ditimbang semuanya, hitung BJ masing-masing, kemudian dicari rata-rata dan standar defisiasinya. Hasil formula suspensi ibuprofen telah memenuhi syarat massa jenis suspensi yaitu kurang lebih dari 1,00 gram. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, penetapan pH. Penetapan pH menggunakan alat pH meter. Pertama yaitu nyalakan alat pH meter, yang kedua celupkan elektroda gelas ke dalam pH, kalibrasi yang mendekati pH sediaan, yang ketiga masukkan sediaan dalam beker gelas kurang lebih 50 ml, yang keempat celupkan elektroda gelas ke dalam sediaan untuk mengetahui pH sediaan yang akan diukur, yang kelima tekan tombol pH pada alat pH meter, yang keenam catat angka pH yang muncul pada monitor pH meter. Hasilnya pH sediaan 3,5 sampai 5,0. Berikutnya uji kejernihan. Prosedurnya itu yang pertama, uji dilakukan secara visual oleh praktikan dengan mengamati sediaan. Hasil uji sediaan sirup seharusnya jernih dan tidak mengandung pengotor di dalamnya. Hasil yang didapatkan yaitu berwarna jingga kekuningan. Volume terpindahkan. Prosedur, pilih tidak kurang 30 wadah, kocok isi 10 wadah satu persatu, tuang isi perlahan-lahan ke dalam gelas ukur, kemudian diamkan selama 30 menit, ukur volume tiap-tiap wadah, volume rata-rata 10 wadah tidak kurang dari 100%. Tidak satupun wadah yang kurang dari 95% etiket. Hasilnya, sediaan sirup
yang dihasilkan pada botol yang dibuat volume terpindahkannya 60 ml per botol. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.